Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya Hilda Irma Olivia Marpaung, SIP, akan menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi sebagai tugas individu agenda 1 hari kedua pada pelatihan dasar CPNS tahun 2022 BPSDM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 13, Golongan 3. Dengan Bapak Widyaswara, Bapak Dr. Jainal Fanani, MED. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan yang pertama melalui identifikasi isu, yang kedua menentukan kualitas isu melalui metode USG, yang ketiga analisis isu itu saya akan kupas dengan metode Fishbone, yang keempat analis pemecahan masalahnya saya akan kulas dengan metode SWOT, dan yang terakhir saya akan menampilkan tabel rekomendasi penyelesaian masalah. Kita masuk ke identifikasi isu dan masalah. Masalah yang saya temui di bidang tugas tupoksi saya sekarang di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial. Yang pertama, kurangnya mediator hubungan industrial aktif di bidang hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong. Yang kedua, tidak efektif pelaporan masalah perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja. Dan yang ketiga, belum efektif pencatatan administrasi tentang histori masalah hubungan industrial yang sudah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Setelah melakukan identifikasi isu, kita masuk ke penilaian kualitas isu dengan menggunakan analisis USG. Analisis USG adalah urgency, seriousness, growth. Yang dimaksud urgensi adalah seberapa mendesak suatu isu atau kasus harus dibahas. Seriousness merupakan seberapa serius suatu isu atau masalah dapat berdampak ketika tidak dibahas. Growth merupakan seberapa memungkinkan isu akan dapat berdampak buruk ketika tidak dibuat jalan keluarnya. Dari tabel di sini dapat kita simpulkan bahwa yang memiliki jumlah paling besar dan yang harus segera kita bahas adalah tidak efektifnya pelaporan masalah perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja. Kita masuk ke analisis Fishbone. Analisis Fishbone ini yaitu pertama kita melihat penyebabnya. Penyebabnya adalah dari surrounding pertama, dari lingkungan kerja yang masih nyaman menggunakan sistem pelayanan manual, skills atau kemampuan yang tidak ada ASN yang memiliki latar belakang teknologi informasi untuk menumbuhkan ide inovasi untuk membuat sistem pelaporan permasalahan hubungan industrial secara online. Yang ketiga adalah masalah sistem, kurangnya informasi mengenai kelengkapan dokumen dan sistem pelaporan dan cara tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat diakses oleh pekerja dari mana saja atau namanya online. Yang ketiga yang keempat adalah suppliers, di mana para pekerja yang ingin melaporkan masalah hubungan industrial sering terkendala kelengkapan dokumen sehingga mengharuskan untuk datang di kemudian hari dan memperlambat proses pendaftaran dan pelaporan masalah hubungan industrial. Sehingga dari penyebab keempat ini, dapatlah akibat permasalahannya ya tidak efektif pelaporan masalah perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja. Analisis SWOT. Dari isu penyebab dan akibatnya kita menganalisis dengan metode SWOT. Yang pertama adalah strength. Optimalisasi pendaftaran perselisihan hubungan industrial secara online dapat meningkatkan kinerja, efisiensi waktu dan kelengkapan administrasi yang lebih struktur. Kualitas pelayanan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial lebih baik. Di bidang weakness, tidak ada ASN atau tenaga ahli yang mampu memahami pembuatan sistem untuk membuat pendaftaran secara online. Kedua, lingkungan kerja yang kurang kolaboratif untuk menciptakan inovasi secara sistem digital. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi tentang cara dan proses pelaporan mengenai penyelesaian permasalahan hubungan industrial kepada pekerja.
Bagian opportunity, pendaftaran masalah hubungan industrial yang lebih terstruktur dapat mempermudah para pekerja dalam menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar atas permasalahan industrial yang dialami. Dapat meningkatkan tertib administrasi di lingkungan kerja dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial yang lebih efektif dan efisien. Threat-nya, penyelesaian permasalahan hubungan industrial membutuhkan waktu yang lama, pelayanan yang kurang prima di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial, dan keharmonisan hubungan industrial dan jaminan sosial tidak dapat dimonitoring dengan baik. Selanjutnya adalah tahap akhir. Di sini saya menampilkan tabel rekomendasi penyelesaian masalah. Isunya adalah tidak efektif pelaporan masalah perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja karena disebabkan oleh belum adanya inovasi layanan pendaftaran perselisihan hubungan industrial secara online yang bisa lebih memudahkan pekerja dalam pelaporan masalah hubungan industrial. Alternatif penyelesaiannya yang pertama, membuat sistem pendaftaran pelaporan perselisihan hubungan industrial secara online, dan tahap alternatifnya, sementara melakukan inovasi sistem digital, pelaporan permasalahan perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan secara online dengan memberikan arahan kepada HRD setiap perusahaan atau pemberi kerja untuk memberikan sosialisasi terkait tata cara pelaporan yang berlaku. Hasil yang diharapkan, pelaporan permasalahan perselisihan hubungan industrial yang terjadi dapat dilakukan secara online, sehingga proses penyelesaiannya dapat efektif dan efisien. Para pihak yang terlibat adalah tenaga ahli, sistem digital, dan mediator hubungan industrial. Yang kedua, sosialisasi tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada para pekerja dan pemberi kerja. Tahapan setiap alternatifnya melakukan monitoring secara rutin ke perusahaan untuk memastikan hak dan kewajiban para pekerja juga pemberi kerja diimplementasikan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan jaminan sosial tenaga kerja yang lebih kondusif yang berdampak pada kesejahteraan pekerja. Para pihak yang terlibat adalah mediator hubungan industrial, pekerja, dan para pemberi kerja. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat.